Moibi, Ya. kalian ngeh nggak kalau di minggu ini, di akhir bulan ini, ada hari yang dikenal sama beberapa atau bahkan banyak kalangan masyarakat tuh dengan nama malam Halloween. Iya, tanggal 31 Oktober kan? Betul. Malam yang dipercaya jadi hari besar bagi makhluk gaib di luar sana. Ya mungkin bisa kita sebut aja ini kayak malam satu suro, tapi lebih diterima dan dipercaya secara universal aja. Iya, ya. Malam dimana semua kejadian horor tuh mungkin banget terjadi. Nah maka dari itu, apapun pengalamannya, apapun sosok setan yang dihadapinnya, kita ceritain malam ini. Cerita pembuka malam ini dari gue, Nat, Moy. Ya. Ini cerita dari Ika. Nama si pengirim ini langsung gue samarin karena dia nggak mau disebutin nama aslinya. Ini tentang salah satu kejadian pesugihan yang kebetulan pelakunya ini adalah sepupunya si Ika. Oh. Dan sepupunya ini kita sebut aja namanya Wahyu dan Ayu ya. Oke. Sepasang suami istri dan mereka ini punya anak perempuan. Ayu dan Wahyu ini sebenarnya bisa dibilang orang berada. Mereka punya rumah, mobil, ruko, bahkan punya toko kosmetik sendiri. Tapi ternyata di balik kekayaan yang mereka punya ini, ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Usut punya usut, ternyata mereka ini bisa sesukses sekarang dan punya harta yang cukup banyak itu dari hasil pesugihan, Nat, Moy. Wow. Jadi mereka itu punya dua jenis pesugihan. Yang pertama pesugihan kandang bubrah, yang maksa mereka tiap tahun itu pasti renovasi rumah, padahal area rumah itu masih bagus, masih layak Jadinya pakai. berantakan mulu gitu ya? Iya benar, udah pernah gue bawain tuh cerita tentang pesugihan kayak gitu kan. Iya, iya. Dan yang kedua, mereka pakai pesugihan yang dimana mereka tuh harus menumbalkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Korbannya itu bakal dibuat sakit aneh sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kebanyakan dari mereka ini sebenarnya nggak pernah punya penyakit sekalipun. Dan kebetulan korban selanjutnya yang mereka incar di sini adalah keluarga Ika, yaitu ibunya Ika dan Ika sendiri. Oke. Jadi Ayu dan Wahyu itu mau jadiin sepupu dan tantenya sendiri itu sebagai tumbal. Gila ya. Ini kejadiannya di tahun 2015. Jadi awal-awal kejadian si ibunya Ika ini ngeh kalau keluarganya tuh mau dijadiin korban tumbal pesugihan akibat ada satu insiden di mana rumah dia tuh diteror berkali-kali. Teror pertama, ceritanya si ibunya ini baru pulang kerja di waktu maghrib. Awalnya normal, sampai tiba-tiba aura di depan rumahnya itu jadi dingin gitu aja. Dan pas ibunya masuk ke rumah dan mau nutup pintu, di situ dia ngeliat kalau di depan rumah pojok sebelah kiri itu ada sosok perempuan rambutnya panjang, postur tubuhnya tinggi, tapi nggak normal. Oke. Mukanya hancur dan banyak belatungnya, Nat, Moy. Terus lidahnya tuh beneran panjang sampai nyentuh perut gitu. Sosok ini cuma ngeliatin ibunya Ika aja, kayak mau mangsa gitu. Ih. Dan ngeliat kejadian itu, ibunya Ika tuh ya notabene-nya punya sense gitu ya buat berkomunikasi dengan mata batin. Akhirnya nyari tahu siapa yang ngirim sosok itu. Dan setelah beberapa saat diam, sosok itu akhirnya menjawab sambil cekikikan bilang, "Keponakanmu," kata gitu. Ibunya Ika awalnya kaget banget dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari masuk ke rumah, terus nyiapin garam krosok, daun kelor, dan kunyit parut. Semuanya dicampur, terus langsung disiramin ke semua arah sekitaran rumah, bahkan di tempat si sosok hantu tadi sambil baca doa. Setelah penyiramannya selesai, untungnya sosok ini hilang dan kehidupan akhirnya berjalan normal lagi. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada satu malam di jam 1 malam gitu ya, pas semua orang tuh udah pada tidur, tiba-tiba Ika denger di kamar ibunya ada suara jeritan lirih kayak orang lagi kena cekek. Ika penasaran dan langsung samperin lah kamar ibunya. Pas dibuka pintunya, Ika kaget banget, Nat, Moy. Ibunya ini udah kebaring di atas tempat tidur gitu ya. Tapi posisinya lehernya tuh kayak dicekek gitu, padahal nggak ada sama sekali yang nyekek dia. Sambil terus ngerintih kayak orang mau mati gitu,
Ika langsung ambil air minum, bacain doa sebisanya gitu ya, terus langsung dikasih ke ibunya. Alhamdulillahnya, beberapa saat kemudian ibunya balik normal. Katanya teror kiriman ini tuh udah makin ganas karena sampai-sampai bisa nyekek leher ibunya gitu kan. Iya ya. Dan katanya kali ini yang datang nyekek itu bukan kuntilanak yang dilihat sebelumnya, Natmoy. Sosoknya itu beda. Ini tuh ternyata genderuwo. Wow. Badannya gede, hitam, matanya merah. Lu bayangin. Banyak setannya berarti. Nah, lu bayangin tuh, lu dicekek sama genderuwo segede itu di atas badan lu gitu. Iya ya. Nah, alasan kenapa keluarga Ika yang jadi target ternyata karena Ayu dan Wahyu itu tahu kalau ibunya Ika itu tuh paranormal. Jadi mereka tuh berusaha buat nyingkirin terlebih dahulu biar nggak ada yang ngegagalin upaya pesugihannya mereka. Dan karena Ayu dan Wahyu itu penasaran, apa iya ibunya Ika tuh paranormal yang konon katanya sakti. Akhirnya mereka sampai ngundang Ika sekeluarga buat ikut makan bareng di rumahnya mereka. Jadi Ayu dan Wahyu ngundang Ika sekeluarga beserta ibunya yang ya dikira sakti banget itu datang ke rumah mereka. Oke. Dan pas sampai di rumahnya si Ayu dan Wahyu ini, Ika sekeluarga tuh kaget banget. Karena ternyata si Ayu dan Wahyu itu juga ngundang beberapa orang pinter untuk ngetes ibunya Ika. Anjir. Singkat cerita nih, pas mau mulai makan, semua orang yang ada di situ tuh ikut ngumpul buat doa bersama, termasuk si orang-orang pinter yang diundang. Waktu doa ini lagi berlangsung, si ibunya Ika tuh ngelirik ke salah satu orang pinter dengan tatapan tajam. Tatapan yang bukan kayak dari mata ibunya gitu loh. Nah, si orang pinter ini ngeh. Terus tau gak, Nat, Moy? Tiba-tiba badan si orang pinter ini kepanasan. Gara-gara ditatap tajam sama ibunya Ika itu. Mukanya jadi merah. Dan ternyata katanya sosok kodam yang ada di tubuh orang pinter ini itu bereaksi atau kepancing, bahkan kayak orang mau kesurupan gitu. Padahal ibunya Ika beneran cuman ngelirik tajam doang, nggak ngapa-ngapain. Logikanya orang kalau misalkan lagi berdoa itu tangannya mengadah ke atas kan. Iya. Nah tapi ini enggak. Orang pinter ini justru posisinya tuh duduk, tapi kayak lagi kesurupan. Bahkan sekujur tubuhnya tuh merah padam kayak orang kebakar gitu loh. Dan suaranya kayak macan mau nerkam, ngegerem gitu. Wow. Kayak kesurupan gitu. Orang pinter yang lain tuh jadi pada kaget juga. Beberapa orang pinter yang tadinya ada di depan ibunya Ika tiba-tiba pindah menjauh setelah insiden itu. Dan ternyata kenapa mereka pindah tempat? Karena mereka takut kejadian serupa tuh nimpa mereka. Dan kejadiannya gak nyampe situ, Nat, Moy. Bahkan setelah insiden itu, beberapa minggu kemudian, ternyata Ayu dan Wahyu ini ngebawa foto ibunya Ika ke dukun buat dihancurin lah istilahnya. Tapi katanya selalu gagal dari dukun satu ke dukun lainnya. Nggak tahu kok bisa gagal gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sedikit demi sedikit si Ika ini dapat info kalau intinya si ibunya ini emang akan sulit buat diserang karena sosok yang ngejagain ibunya ini nggak kalah kuat. Ada yang bilang sosok pelindungnya si ibunya Ika ini adalah Nyi Roro Kidul bahkan. Dan yang lebih ngeri lagi, bisa jadi semua teror itu tuh malah jadi bumerang balik ke yang ngirim. Saking kuatnya yang ngelindungin. Dan benar aja setelah hal itu, alhamdulillah teror tuh nggak ada lagi. Tapi ini semua malah pergi ke rumah mertuanya Ayu, alias si ibunya Wahyu. Mertuanya tuh nggak punya sakit apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi keesokan harinya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Katanya setelah seminggu mertuanya itu meninggal, tiba-tiba bayangan arwah mertuanya ini datang di mimpi ibunya Ika dan bilang pakai bahasa Sunda sambil nangis, yang kalau diartiin kayak gini. Ya Allah, Cek, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak punya salah, nggak punya dosa ke menantu saya. Kok bisa-bisanya saya dijadiin tumbal? Ya Allah, tega banget. Dan gak lama dari itu, salah satu saudaranya pun ikut nyusul meninggal dengan kejadian yang hampir serupa. Kali ini meninggal pas ngebenerin kabel listrik yang koslet. Tiba-tiba ditarik kenceng karena kaget ngeliat ada kuntilanak duduk di sebelahnya. Teror pesugihan ini merembet sampai ke tetangga, bahkan guru ngaji pun jadi korban. Mereka meninggal secara tiba-tiba tanpa penyakit bawaan, tapi langsung kena komplikasi dan itu nyerang cepet banget. Dan semalam sebelum meninggal, mereka tuh ngelihat sosok genderuwo yang sama. Dan yang paling gongnya lagi nih ya, kejadian baru juga di tahun ini, Nat, Moy. Adek dari ibunya Ayu, sebut aja namanya Pak Ari, berarti omnya si Ayu gitu ya. Itu tiba-tiba komplikasi, paru-parunya bocor, sesak nafas, bahkan lumpuh. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Cie. Padahal sehari sebelum sakit
Posisinya tuh masih sehat, bahkan masih ketawa-ketawa ngobrol aja kerjaannya. Anjir. Dalam waktu yang tergolong cepat itu, Pak Ari langsung koma di rumah sakit dan nyawanya nggak ketolong. Seminggu kemudian, di rumah ibunya Ayu itu ngadain yasinan. Nah, jarak rumahnya itu berdekatan sama rumahnya Ayu. Dan tahu nggak, pas ibunya Ika ini datang buat yasinan, ibunya Ika ini ngelihat ada sosok arwah Pak Ari lagi diseret sama 2 sosok gede. Posisi arwahnya tuh ketakutan teriak-teriak. Si arwahnya Pak Ari ini. Ibunya Ika ngelihat arwahnya Pak Ari itu tuh digantung di depan rumahnya Ayu. Dan ternyata di situ udah ada banyak sosok arwah yang digantung dan jadi korban pesugihan mereka juga. Ada sosok arwah mertuanya, adik suaminya, bahkan guru ngajinya itu digantung berjejeran. Gila ya. Makanya si ibunya Ika ini tahu korban-korban itu siapa aja. Mereka teriak-teriak minta tolong dan ngelirik ke arah ibunya Ika. Ternyata rumahnya Ayu dan Wahyu itu udah jadi sarang tumbal, Nat, Moy. Bahkan kalau dilihat rumah yang kelihatan bagus itu, kalau dilihat pakai mata batin, itu tuh bukan rumah, tapi tempat sarang pesugihan. Tulang belulang manusia, organ tubuh manusia bergeletak sembarangan dan darahnya tuh ngocor di mana-mana. Dan itu semua cuman ibunya Ika doang yang bisa ngelihat. Yang lain ngelihatnya ya cuman rumah biasa aja, rumah gedung gitu ya, bukan rumah iblis pesugihan. Anjing. Gue gak pernah ngebenerin sih kalau misalnya ada orang pesugihan ya. Kayak gue denger cerita pesugihan orang lain ditumbalin aja kayak proyek gitu misalnya. Kan kita gak kenal sama si kuproynya kan. Iya. Itu gue ngerasa ngilu banget, gimana ini keluarga sendiri anjing. Bener. Iya bener. Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke. Keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Gue masih kelas 3 SD waktu itu. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Oke. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain tuh sama dia. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja, dia tuh ngomong kalau dia tuh suka mimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia nggak tahu itu tuh siapa. Nenek-nenek ini tuh selalu berdiri ngeliatin Mbak Nur dari depan kasurnya Mbak Nur. Oh, ini mimpinya tuh juga ada di tempat yang sama berarti? Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya di kamarnya si Mbak Nur ini. Oh. Gue langsung merinding ya. Tapi nih, katanya mimpi nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapet. Oh. Dapat kan biasanya 5-7 hari gitu ya. Nah nenek-nenek ini tuh selalu ada 7 hari berturut-turut di mimpinya Mbak Nur ini. Wah. Anjing, kesian banget Mbak Nur. Wow. Tapi di mimpinya ini tuh benar-benar cuma kayak lagi ngeliatin Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba buat gak terlalu mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut didatengin sosok yang sama di mimpi lo. Tapi ya karena dia datang cuma di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah, dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur, sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah, karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya Moy. Nah, semenjak kejadian itu,
Besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Iya. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi. Menjelang maghrib. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu, sampai akhirnya dia mikir, kok langkahnya gak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Oh shit. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV Moy, sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot, jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah, manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh gak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu gak ada, di kamar gue gak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga gak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Moy, Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet dan dilihat dari tempat sampahnya, Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci Moy Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Oh shit. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya? Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih Moy, ada bokapnya Nadila, kalau enggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya, cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu. Jadi Moibi, ya, gue pengen cerita tentang kesurupan massal yang menimpa banyak mahasiswa. Kejadian itu tahun 2019 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada perempuan, kita sebut aja namanya Luna ya. Jadi ada satu acara setelah ospeknya tuh selesai, namanya tuh malam keakraban, buat kayak mempererat kekeluargaan para maba sama seniornya lah. Luna ini tuh salah satu pengurus ospek itu. Di malam itu dia tuh ikut nyiapin mulai dari ngediriin tenda sampai segala macam kebutuhan api unggun. Oh iya, tempat makrabnya ini tuh kayak di pinggir pantai gitu, yang jalanannya tuh harus ngelewatin kanan kiri yang masih hutan gitu. Pokoknya belum ada pemukiman yang banyak. Nah, pas Luna sampai di sana, kondisi acaranya tuh lagi mau ngidupin api unggun. Dan setelah api unggunnya nyala, maba-maba tuh diminta untuk berkelompok terus nampilin pentas seni yang udah disiapin. Malaman sekitar jam 8, panitia yang lain tuh menghimbau maba-maba buat segera tampil.
karena mereka kan agak lama gitu ya. Terus salah satu temennya Luna tuh teriak, cepet lah panas nih, karena posisi Luna sama teman-temannya kan di dekat api unggun. Terus Moebi ya pas lagi mau mulai, ada hal aneh yang terjadi. Jadi katanya temannya Luna tuh ngeliat kalau api di api unggun tuh berkobarnya ke arah berlawanan angin. Terus temannya Luna di situ langsung teriak, tapi si Luna bener-bener nggak pedulin lah, dia nggak mau mikir macem-macem. Sampai akhirnya acara terus berlanjut sampai ke jam 1 atau 2 malam. Nah, jadi tempat istirahat mereka semua tuh ada di barak. Nah, barak tuh kayak bangunan tempat tinggal gitu. Jadi tuh kayak asrama gitulah. Terus dipisah gitu antara laki-laki sama perempuan kamarnya. Pas semua maba udah pada tidur, 15 menit kemudian mereka tuh dipaksa bangun tuh buat ngelanjutin acara berikutnya. Jadi ini tuh kayak sengaja ngebuat mereka tidur sebentar doang. Terus Luna sama beberapa temannya tuh gak setuju, karena mereka tuh ngerasa maba-maba ini tuh udah dari pagi nih ngikutin rentetan acara. Jadi kayak kalau dibangunin kayak gitu malah ngeri, kepalanya pusing dan jadi sakit kan. Iya nih. Tapi karena emang itu udah sesuai rencananya dari jauh-jauh hari, jadi gak bisa dibatalin tuh, mau gak mau tetap dilanjutin. Nah, 15 menit kemudian Luna tuh ngeliat ada beberapa anak kayak lagi silat di jalanan pinggir pantai. Malam-malam Bi. Wow. Jadi tuh kayak lagi ada acara kenaikan sabuk gitu. Terus itu tuh jurit malamnya gitu. Dan Luna tuh refleks nanya ke seksi acara, kalau setelah acara ini tuh mereka apa kan. Dijawablah kalau acaranya itu selanjutnya adalah acara renungan suci. Nah, dengan kondisi semuanya tuh setengah sadar karena dipaksa bangun, terus Luna tuh nyeletuk bilang, pasti bentar lagi ada yang teriak dari sana. Terus dia nunjuk ke arah pesilat-pesilat itu. Terus tiba-tiba Moebi ya bener-bener ada yang teriak kenceng banget dari arah pesilat itu. Terus habis itu Luna tuh langsung jalan lah ke arah barak tanpa pakai sendal. Dan pas dia sampai di pintu barak, dia tuh ngeliat ada satu anak tumbang ke belakang dengan posisi kakinya tuh duduk sila. Terus matanya tuh melotot natap si Luna dengan tangan tuh yang masih gandengan sama teman-teman sebelahnya. Di situ si Luna kaget banget sambil ngasih isyarat gitu kayak ke teman-temannya kalau ini tuh ada yang aneh. Untung banget tuh teman-temannya Luna ngeliat dan langsung ngebantuin Luna tuh buat ngangkat anak ini. Dan untungnya panitia-panitia ini tuh udah pada prepare lah dari jauh-jauh hari kalau pengen ngebawa orang pintar ke tempat ini, karena kayak untuk antisipasi gitu kan. Langsung tuh dipanggil orang pintarnya itu, diobatin lah anak ini. Tapi kasiannya si orang pintar ini tuh gak sekuat yang ngerasukin anak ini. Terus karena anak ini agamanya Katolik, sedangkan mereka semua tuh mayoritas Muslim, jadi kayak beda gitulah baca-bacaannya. Tapi ada tuh satu panitia bagian dokumentasi yang agamanya tuh sama yang kerasukan ini. Dan akhirnya dia tuh bilang kalau dia tuh bisa komunikasi sama maba ini. Nah, deskripsi maba ini tuh dia tuh perempuan, tingginya tuh sekitar 155 cm, badannya ramping, terus pendiam gitu. Terus akhirnya Luna sama teman-teman panitia yang lain tuh ngebantuin lah, ngedampingin si anak ini sambil diajak komunikasi. Nah, yang Luna ingat kalau yang masuk ke dalam badan anak ini tuh opungnya si anak ini. Jadi si opungnya tuh bilang, ada yang mau masuk, jadi aku masuk duluan. Terus dijawablah sama si orang pinternya ini, kalau sayang keluarlah Pung, kasihan dia lemah. Dijawab lagi tuh sama opungnya, bagi aku sebatang rokokmu. Kebetulan temennya Luna itu lagi nggak ngerokok, tapi adalah temen lainnya yang ngasih rokoknya. Cuma mereka tuh sempet debat lah di situ, gara-gara si opungnya ini kan mau ngerokok, tapi pakai badan maba cewek ini kan. Akhirnya setelah berdebat panjang dibakarlah tuh rokoknya, terus ditaruh di samping anak maba ini. Nah, Luna yang ngeliatin kejadian-kejadian aneh itu tuh bener-bener gak bisa pikir jernih lah. Karena walaupun si Luna gak ngerokok, tapi Luna tahu kan seberapa lama orang ngerokok dengan cara ngisep asap kayak gitu. Nah, gak sampai 5 menit rokok itu habis, maba ini tiba-tiba pingsan. Terus gak lama dari pingsan itu, satu persatu tuh banyak maba lain yang teriak-teriak sampai histeris banget. Dan sampai ada yang nyetek seniornya Luna pakai satu tangan, sampai badan seniornya tuh keangkat. Kalau dihitung-hitung sama si Luna, kira-kira tuh ada sekitar 7 orangan lah, selain maba yang kerasukan, dan ada juga salah satu dari panitia itu.
Tapi alhamdulillahnya ya, orang pintar yang tadi tuh bisa nyembuhin 7 orang ini. Nah setelah mereka pulih, mereka dibawalah ke musola yang jaraknya kayak 20 meter lah dari tempat itu. Terus maba pertama ini yang pingsan tadi, tiba-tiba tuh kerasukan lagi ya, matanya merah banget. Tapi di situ Luna tuh melihat, dia tuh kayak nggak tahu itu tuh beneran kerasukan atau kayak efek ngantuk aja. Akhirnya Luna sama 4 orang temen lainnya megangin dia tuh. Satu ada yang megangin kepalanya, 2 megang tangan kanan sama kiri, sama ada juga yang megang kaki kanan sama kaki kiri. Tapi saking kuatnya maba ini, si maba ini tuh teriak-teriak, dan yang ngebikin Luna kaget banget. Luna tuh nyaksiin orang lagi terlentang, badannya tuh keangkat kayak 1,5 jengkal tangan dewasa. Buset. Kayak terbang gitu. Iya. Sampai dia tuh refleks lepasin dan ngasih temen cowoknya megang, saking kencengnya tuh badannya. Dan kejadian ini tuh bener-bener masih berlanjut sampai jam 3 pagi ya. Tapi singkat cerita, Luna masuklah ke musola tempat teman-temannya yang baru disembuhin tadi. Terus pas dia masuk ke sana, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa listrik tuh mati. Dan karena situasi lagi panik, semua tuh pada lari keluar langsung karena ketakutan. Di situ Luna tuh masih berusaha positif kalau itu tuh cuma konslet listrik doang. Ditambah nggak lama tuh hidup lagi listriknya. Di situ Luna duduk sama salah satu maba yang agamanya tuh Kristen Protestan, yang lagi ketakutan sambil dengerin doa-doa agamanya tuh di YouTube pakai headset dia. Pas Luna duduk berdua sama dia di belakang, Luna tuh ngedenger ada suara ngelengking kayak ketawa kunti gitu ya. Jadi karena Luna gak mau buat si anak ini panik, dia berusaha tuh berdiri normal tanpa ngasih tau apa-apa. Tapi tiba-tiba anak ini tuh lari ninggalin Luna. Langsung dikejar tuh sama si Luna dan ditanya kenapa lari. Dia jawab, kakak gak denger ada yang ketawa? Aku takut banget. Di situ dalam hatinya Luna tuh langsung mikir, oh berarti emang bener yang dia denger tadi. Nah lanjut, singkat cerita, ada maba laki-laki yang bisa nyembuhin orang kerasukan. Jadi udah bukan orang pintar ini lagi. Terus langsung nih si maba ini dibawa ke tempat kejadian itu. Pas sampai, dia akhirnya berusaha lah komunikasi. Sampai dia tuh tahu akar permasalahan dari kesurupan masal ini. Jadi katanya ada maba yang sembarangan ngambil ranting basah yang masih nyangkut di pohon tanpa permisi. Terus? Tapi dia tuh denial, nggak mau ngaku, malah saling tuduh menuduh gitu. Padahal anak yang kerasukan yang terbang tadi itu tuh udah nunjuk ke arah dia. Tapi si sosok ini katanya tuh nggak mau keluar. Dia tuh mau nunggu sampai azan subuh biar dia tuh dapat inangnya si anak baru ini. Buset. Jadi terpaksa si maba orang pintar ini tuh maksa ngeluarin si sosok ini. Dan alhamdulillahnya tuh bisa keluar sebelum subuh. Terus alasan kenapa anak ini tadi terbang yang ngerasukin tubuh anak ini, itu tuh ternyata nenek-nenek yang katanya ratu di situ. Terus badannya tuh setengah ular. Wah, anjir serem banget. Berarti alasan sebenarnya cuman karena ranting di daerah itu diambil. Iya. Berarti emang parah banget kan mood di daerah situ tuh. Tapi jatuh jadi chaos banget ya. Chaos banget. Ini apa sih hitungannya, LDKS atau dia ospek terus lagi malam keakraban? Oh, ini makrab yang chaos banget sih menurut gua. Asli hancur. Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya. Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak
Pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu, Moy. Tapi dari arah mana nggak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Oh, Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. ih anjing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga nggak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang nggak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga nggak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, nggak lama tuh suaranya udah nggak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya nggak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar, Moebi bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Anjir. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya, mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky nyaksiin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak ke split tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah nggak bernyawa gitu, Moebi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget, Rizky tuh nafasnya nggak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi dia di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya nggak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang, pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh nggak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar, Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh, Moy, Bi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wangi itu sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasur Rizky sambil ketawa-tawa. Wah. Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. Anjir. Anjing. Tapi tuh terbangnya tuh lebih cepat dari Rizky lari. Terus pas udah di depan Rizky, perempuan itu tuh berhenti ngebelakangin Rizky, diem gitu aja. Aduh gue merinding banget. Di situ Rizky bingung kan. Akhirnya dia diem juga. Rizky merem berdoa pakai doa-doa yang dihafal doang. Dan gak lama perempuan itu hilang. Pas Rizky balik badan mau balik ke kamar, tiba-tiba perempuan itu ada di belakangnya Rizky dan masuk ke dalam badannya Rizky. Di situ Rizky tuh kayak langsung ngelihat masa lalunya gitu loh, Muebi. Bahkan sampai perempuan ini meninggal gimana tuh Rizky bisa ngelihat. Rizky tuh kayak jadi kebawa sedih gitu ngelihat perempuan ini meninggal. Sampai tiba-tiba sosok ini tuh keluar dari badannya Rizky. Di situ Rizky tuh bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia balik ke kamarnya langsung berdoa, terus dia tidur. Singkat cerita nyampe nih di hari orang tuanya tuh pulang. Rizky tuh cerita langsung. Dia tuh sebenarnya bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata
papanya tuh cerita kalau sebenarnya dulu pas masih kecil, papanya tuh juga ngerasa persis apa yang dirasain Rizky. Tapi karena papanya jadi stres dan gak kuat, dia minta tolong orang pintar buat nutup mata batinnya. Nah, makanya mama papanya juga dengerin apa kata Rizky waktu Rizky bilang jangan langsung pulang di hari itu. Karena papanya tuh feeling kayaknya gift ini tuh turun ke Rizky lewat papanya. Tapi setelah denger itu semua, Rizky tuh bukannya takut, tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia. Wah anjrit, Dan dia mutusin untuk gak nutup mata batinnya. gila. Gila, itu anak kecil loh, Moy. Gue ngerasa dia udah beyond banget sih. Kalau yang gue tahu ya, anak kecil tuh lebih ke arah polos. Dia lebih kayak nggak tahu sama apa yang dia lihat. Tapi ini tuh secara nggak sadar gue ngedengernya dia bener-bener sampai bisa ngelihat masa depan gitu ya. Iya. Itu menurut gue gokil banget sih. Ya gue ngerasa mungkin karena ini gift dari turun temurun, mata batinnya bisa kebuka kayak gini, yang bikin tuh si Rizky ngerasa kayak dia kuat dan mau mendalami hal ini gitu lebih. Ya nggak sih, Nat? Iya benar-benar Boy. Soalnya mungkin dia penasaran juga kali ya, karena papanya kan nggak ngelanjutin. Jadi mungkin dia pengen jadi orang yang bisa kali ya. Di dalam keluarga itu gitu ya. Iya benar Bi. Tapi seinget gue, lu pernah bilang gak, Nat, lo mau dibuka mata batinnya? Iya lagi bener Boy. Serius? Pengen sih gue. Menurut gue lo harus mikir 2 kali deh, Nat. Karena yang gak gitu banyak orang yang ngerasa mata batinnya kebuka dan bisa ngeliat makhluk halus. Itu suatu keberuntungan buat dia.